Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, anggota KUL Rayon GBI Rayon 17 Lampung. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita. Kita percaya malam hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan. Ada mujizat, ada kelepasan. Sebab ini adalah tahun pembebasan buat setiap kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan kepada kiri kananmu, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama yuk katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lebih lagi bersama saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama yuk. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari umat Tuhan katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari katakan, ini tahun mujizat, ini tahun mujizat, semua yang mustahil terjadi. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun mujizat. Sekali lagi, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang besar. Oleh sebab itu malam hari ini dari tempat kami masing-masing, kami mau membawa pujian kami. Kami katakan kami bangga dengan Engkau Tuhan. Sebab perbuatan-Mu itu dahsyat. Sebab perbuatan-Mu itu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Aba. Kami siap terus menyembah Engkau malam ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan bersama naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari umat Tuhan angkat suara-Mu malam hari ini. Kita yakin dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tiada seperti. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau terus memperkatakan tentang kuasa dan keajaiban-Mu ya Tuhan. Engkau besar, kuasa-Mu nyata.
Kudus lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Untuk kami terus punya iman kepada Engkau ya Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Firman Tuhan katakan sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Yes, Lord. Tiada seperti Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kehadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara dan mengajar kepada kami, ungkapkan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Urapi kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu Anda kembali di dalam ibadah kul gabungan hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan minta dari kita. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, panggilan kita tidak hanya berhenti kita menerima keselamatan saja. Sama sekali tidak. Kita dipanggil bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi kita harus menjadi murid-muridnya Kristus. Kita jadi murid-muridnya Tuhan. Ayo, semua katakan, saya muridnya Tuhan. 2, 3, saya muridnya Tuhan. Haleluya. Kenapa sih kita harus menjadi murid Tuhan? Lalu yang kedua, apa untungnya untuk menjadi seorang murid Tuhan? Dua hal inilah yang nanti akan kita bahas hari ini di dalam ibadah gabungan kul secara online. Saudara-saudara, sebelum kita mengetahui apa keuntungan atau benefit menjadi seorang murid Kristus, kita harus terlebih dahulu mengerti definisi utama seorang murid Kristus. Kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19-20, dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua murid bangsaku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, dari Matius 28 ayat 19-20 kita mendapatkan definisi pertama dari seorang murid, yaitu orang-orang percaya yang melakukan, yang hidupnya melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, definisi seorang murid adalah seorang yang percaya kepada Kristus yang menjalani hidupnya dengan melakukan firman Tuhan. Katakan amin.
Yang kedua, definisi utama dari seorang murid adalah kita lihat juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari sini kita mendapatkan definisi utama dari seorang murid, yaitu orang yang percaya kepada Kristus yang menjalani hidupnya dengan mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Saudara-saudara, ini adalah suatu definisi yang kuat dari seorang murid Kristus. Makanya Tuhan minta supaya kita tidak hanya sekedar menjadi orang yang percaya Yesus, tapi menjadi murid, yaitu orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus, mengikuti prinsip-prinsip kehidupan sebagaimana Yesus telah tunjukkan saat Dia ada di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Tentu saudara-saudara, dari dua definisi ini kita melihat adanya keuntungan atau benefit secara pribadi kalau kita memutuskan kita mau hidup sebagai murid Kristus. Tentu ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan berkenan kepada kita. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan minta, tentu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan di dalam sukacitanya, di dalam kesenangan hatinya, Dia memberikan berkat, Dia memberikan penyertaan, Dia memberikan segala rahmat yang ada pada Dia kepada kita yang menuruti apa yang Dia inginkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi apakah hanya itu saja yang menjadi alasan kenapa kita harus menjadi murid Kristus? Apakah untuk suatu katakanlah keuntungan pribadi, benefit pribadi, menghasilkan buah-buah dan yang lain-lain? Ataukah mungkin barangkali ada suatu panggilan, ada suatu keuntungan yang mulia terlebih daripada keuntungan untuk diri kita sendiri dengan kita menjadi murid Kristus? Saya percaya ada tiga hal alasan, ada tiga suatu keuntungan, benefit yang orang lain akan rasakan, dunia akan rasakan saat kita menjadi murid Kristus. Kita sudah tahu ada keuntungan secara pribadi, tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan sekedar hanya untuk pertumbuhan rohani atau kebaikan diri kita sendiri. Dan saya percaya inilah yang Tuhan minta hari-hari ini untuk kita lakukan. Kalau kita melihat berbagai gereja, denominasi dan hamba Tuhan, banyak yang berbicara mengenai menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga pun dicurahkan untuk supaya amanat agung bisa diselesaikan. Dan saya percaya berbicara mengenai amanat agung, maka itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya pemuridan. Haleluya. Mari kita langsung saja lihat tiga alasan mengapa kita harus jadi murid Kristus, supaya itu menjadi suatu keuntungan, benefit bagi orang lain yang melihat dan memperhatikan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama, menjadi murid Kristus agar kerajaan dan rencana Allah diperluas melalui kita. Sekali lagi, kita harus menjadi murid Kristus agar kerajaan dan rencana Allah diperluas melalui kita. Saudara-saudara sekalian, ada suatu prinsip garis merah yang nampak jelas di dalam Kisah Para Rasul, khususnya di dalam konteks pemuridan, yaitu bahwa hanya seorang murid Kristus yang bisa mencetak murid-murid Kristus yang baru. Sekali lagi, hanya seorang murid yang dapat mencetak murid-murid baru. Tentu, kita sebagai murid Kristus, kita ingin supaya semua orang yang mengklaim dirinya adalah orang percaya juga menjadi seorang murid, meneladani kehidupan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Kita pengen supaya orang lain melakukan hal itu. Nah, supaya orang lain bisa ke sana, maka bagian kita harus menjadi kualitas murid itu terlebih dahulu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, pola itu jelas dilakukan oleh para murid-murid Kristus dan jemaat mula-mula. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena tidak lain itu juga yang Yesus lakukan kepada rasul-rasulnya. Itu juga yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dan di dalam kehidupan jemaat mula-mula, murid-murid Kristus inilah meneruskan pola hidup yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus kepada jemaat. Dan jemaat kepada generasi berikutnya kepada generasi yang lebih berikutnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini, bahwa ternyata jelas
Ketika orang percaya menjadi seorang murid dan yang memuridkan, rencana dan kerajaan Allah akan diperluas. Dan saya percaya janji yang sama juga terjadi, diminta sama Tuhan hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Lalu apa sih yang harus menjadi fokus supaya kita bisa memperluas kerajaan Allah, menggenapi rencana Allah di dunia ini, dan itu melalui kita? Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 4. Kisah Rasul 6 ayat 4 dikatakan begini, para rasul berkata begini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara-saudara, para rasul-rasul di dalam memuridkan jemaat, mereka tidak salah fokus. Mereka mau memastikan agar jemaat menjadi kualitas murid. Dan ternyata fokus yang dilakukan oleh para murid adalah di dalam Kisah 6 ayat 4 tadi kita baca, doa dan pelayanan firman. Ayo sama-sama katakan doa dan pelayanan firman. 2, 3, doa dan pelayanan firman. Ini menjadi fokus orang murid. Ini adalah juga menjadi fokus kita. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga melalui doa, pujian, dan penyembahan dari waktu ke waktu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pokoknya at any time kita bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, kita juga melakukan pelayanan firman. Ini bukan berarti kita semua harus jadi pengkhotbah dan guru, tidak. Menjadi seorang pengkhotbah dan guru adalah suatu panggilan yang Tuhan berikan secara spesifik, tidak kepada semua orang, tetapi semua orang pasti jadi murid. Semua orang dipanggil pasti untuk menjadi murid. Yang setuju katakan amin. Dan seorang murid memiliki dua fokus di dalam kehidupan mereka. Mereka membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan mereka membangun hubungan dengan orang lain dengan senantiasa menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, kalau kita melihat para rasul, murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki fokus yang demikian, maka akibatnya apa? Jemaat yang mereka gembalakan, jemaat yang mereka bimbing, jemaat yang mereka mentor mengikuti teladan yang sama dari para rasul. Dicatat lebih awal di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ini sekarang gaya hidup jemaat. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat saudara-saudara, ketika seorang murid memiliki dua fokus utama yang penting dalam kehidupan mereka, yaitu menjaga hubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan mereka melakukan firman Tuhan, mereka bertekun di dalam pengajaran dan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Kerajaan diperlebar, gereja ditanam, kul-kul berdiri, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya hari ini banyak di antara saudara-saudara sekalian yang mengharapkan supaya Allah menyatakan kasih karunia dan kerajaan dan kemuliaannya di keluargamu masing-masing. Tapi untuk hal itu terjadi, supaya engkau bisa membawa seluruh keluargamu memuji dan menyembah Tuhan, taat sama Tuhan, engkau harus menjadi murid terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan meminta kita menjadi murid? Alasan apa? Benefit apa? Kenapa kita harus jadi murid? Yang kedua adalah kita menjadi murid agar memperkuat iman orang percaya dalam menghadapi tantangan. Sekali lagi, kita menjadi murid agar memperkuat iman orang percaya dalam menghadapi tantangan. Saudara, benefit yang satu ini sebenarnya bukan hanya kepada orang lain tentunya, tapi kepada kita sendiri. Ya, saat kita menjadi seorang murid, ingat, kita kuat di dalam doa, pujian, penyembahan, dan di dalam melakukan firman Tuhan, maka benefitnya adalah kita dikuatkan, tetapi orang lain yang melihat bagaimana kita meresponi segala sesuatu juga dikuatkan akan hal itu. Dan bahkan terdorong untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Saudara, penelitian berabad-abad menunjukkan bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang memiliki kehidupan doa dan ketaatan kepada firman-Nya, memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang tepat, respon yang sesuai di setiap kondisi dan situasi. Dalam bahasa yang mungkin agak sedikit teologis atau akademis, dikatakan begini, terdapat suatu kelenturan kognitif dari seorang murid Kristus. Namun pada saat yang bersamaan, murid tersebut juga konservatif
di dalam prinsip-prinsip Alkitabiah. Jadi seorang murid Kristus itu adalah seorang yang sangat kekeh, yang sangat teguh di dalam kebenaran prinsip-prinsip Alkitabiah. Namun pada saat yang bersamaan, dia memiliki suatu kelenturan untuk menyesuaikan diri di dalam situasi yang sedang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang Alkitabiah. Wow, kok bisa kayak begitu Pak Pendeta? Itulah namanya kualitas murid. Kenapa? Karena waktu dia memiliki hubungan yang erat dengan Bapa, dengan memiliki erat dengan Allah Putra dan Roh Kudus, dan dia ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hikmat sorgawi lah yang akan menuntun dia, memberikan solusi-solusi, mengarahkan dia mengambil tindakan-tindakan yang tepat, respon yang tepat setiap saat, sebagaimana juga yang telah Yesus lakukan dalam hidupnya. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Dalam banyak hal justru Bapak Ibu Saudara, iman seorang murid justru semakin kuat ketika dia menghidupi, dia memilih untuk bergerak dan hidup di dalam firman Tuhan sekalipun keadaannya sulit. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan menjadi makin tumbuh ketika kita memperdengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Namun pada saat yang bersamaan Roh Kudus menuntun kita untuk kita bisa menyesuaikan diri di dalam situasi yang kita hadapi. Yang mau menjadi seorang murid dan mendapatkan kualitas semacam itu yang baru saja kita bahas, katakan amin, haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, menjadi seorang murid, kita diminta menjadi murid, yaitu kenapa? Agar kita peka terhadap bahaya pengajaran sesat. Menjadi seorang murid Kristus memiliki suatu benefit, memiliki suatu alasan yang mulia. Apa? Yang ketiga adalah agar kita peka terhadap bahaya pengajaran sesat. Saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin hari semakin lama dunia kekristenan, bahkan dunia ini ya semakin rentan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Dan kondisi orang-orang Kristen di setiap keluarga, di setiap gereja itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bayi rohani, remaja rohani, dewasa rohani. Saya tidak tahu bagaimana keadaanmu. Tetapi hari ini saya mau berbicara kepada engkau. Kita semua harus jadi murid-murid Kristus supaya kita makin peka apabila ada suatu pengajaran yang ngawur, pengajaran yang menyimpang, yang mencoba masuk ke dalam kul kita, ke dalam keluarga kita, kepada gereja kita, dan kita bisa berkata no kepada pengajaran-pengajaran seperti itu. Saudara-saudara, jangan bingung kalau semakin hari itu pengajaran sesat kelihatannya sepertinya wah terang, kelihatannya baik. Saudara, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, tapi kita tahu sekalipun bentuknya malaikat terang, namanya iblis ya tetap iblis. Begitu juga dengan pengajaran, khotbah atau apapun. Mungkin awalnya terdengar bagus, kelihatan bagus, terdengar merdu, waduh rasanya enak. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan, di balik itu semua, taringnya muncul, kegelapan tetap ada di belakangnya. Nah, bagaimana kita bisa kemudian menjadi tahu akan hal ini? Apakah kita semua harus menjadi doktor teologi? Well, kalau Anda pengen jadi seperti itu, nggak apa-apa juga. Tetapi bagaimana ketika momen itu kita terekspos oleh pengajaran sesat, kita bisa langsung tahu ini nggak benar, ini ngawur, ini ngaco. Maka saya katakan, kita harus memiliki kepekaan sebagaimana seorang murid. Dan lagi-lagi kepekaan itu hanya bisa didapatkan kalau kita memiliki kehidupan doa, pujian, penyembahan yang bagus dengan Tuhan, dan hidup kita didorong oleh kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu juga yang akan melindungi kita dari bahaya-bahaya yang mengancam. Haleluya. Saudara-saudara, ya, makanya saya selalu ngomong ini, terutama di era online ya, saudara-saudara, orang lihat sana, lihat sini, lalu terdengar bagus, bingung, Pak Pendeta nih begini. Saya selalu tanya, sudah baca Alkitab belum? Sudah rajin ke KUL belum? Sudah ngambil KOM 100 belum? Ya, kita ini di gereja ini punya banyak produk-produk pemuridan yang bagus, sharing suplemen, KOM, wah banyak lah kalau saya sebut. Tapi heran ya, begitu banyak juga jemaat yang tidak melihat produk-produk yang bagus ini dan memilih untuk melihat yang hype, untuk melihat pengajaran-pengajaran yang ngawur, pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah.
Saya mau katakan Gereja Bethel Indonesia, keluarga besar GBI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, termasuk rayon di mana saudara tertanam ini, Bapak Ibu Saudara, kita takut akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, karena kita tidak mau mengikuti si iblis. Kita tidak mau mengikuti terang yang palsu itu. Kita mau mengikuti terang yang benar, yang Allah telah nyatakan di dalam putranya, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Perhatikan Efesus 4 ayat 19-20. Efesus 4 ayat 19-20. Dikatakan begini, perasaan mereka telah tumpul. Nah, ini orang yang sudah kena kesesatan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Wow. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, beberapa orang mungkin telah tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kenapa? Karena pengajarannya sesat, pengajarannya palsu. Mereka mengikuti pengajaran sesat, pengajaran palsu. Dan oleh karena itu mereka menjadi serakah dan kembali lagi kepada kehidupan yang penuh dengan kecemaran. Tetapi ada juga orang-orang jemaat Efesus yang tidak demikian. Kenapa? Karena mereka telah mengenal Kristus. Mereka membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka mempelajari firman, dan yang terlebih lagi, mereka hidup di dalam firman itu, melakukannya dengan taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti sekarang kenapa kita harus menjadi murid Kristus. Tidak lain supaya kerajaan Allah dan rencana Allah diperluas melalui kita. Yang kedua, supaya iman orang percaya itu menjadi semakin kuat di dalam menghadapi tantangan, baik diri kita sendiri maupun orang lain yang melihat kehidupan kita. Dan yang ketiga, dengan demikian orang percaya juga, murid-murid menjadi lebih peka terhadap bahaya pengajaran sesat, dan kita bisa mengingatkan orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara yang kita kasihi, supaya mereka pun tidak terjebak di dalam bahaya pengajaran sesat. Ini adalah waktunya untuk kita menjadi murid. Ini adalah waktunya untuk kita bangkit kembali dan menyatakan terang kemuliaan Allah, kebenaran Tuhan dimanapun Tuhan utus dan tempatkan kita. Semua yang mau jadi murid Kristus, katakan amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid-Mu. Tuhan, kami ingin terus bangun kehidupan kami di dalam keintiman kepadamu melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan kami juga mau Tuhan menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, taat dan setia melakukannya. Supaya dengan demikian nama-Mu yang dipermuliakan, dan melalui kehidupan kami lebih banyak orang yang mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Saudara bisa dengan scan QR code yang tertera di layar saudara, atau saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening yang juga tertera di layar saudara, atau saudara bisa masukkan persembahan ke dalam sebuah amplop, kemudian bisa membawa amplopnya ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Mari kita berdoakan persembahan kita, dan kemudian kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Abah, Kau Tuhan yang baik, selama-lamanya baik, yang selalu baik buat kami. Terimalah persembahan kami percaya bukan tentang nilainya yang buat Engkau, tapi hati kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan ini bisa memperbesar kerajaan-Mu, Engkau pakai sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau berpisah, kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita, saudara-saudara yang terkasih, sayangi, dicintai oleh Bapa di surga. Ketika kita berpisah nanti, Engkau akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan perantaraan yang manis melalui Roh Kudus, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita, menyertai kita semua mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.